Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena sudah mempertemukan, sudah memampukan kita untuk berada dalam kajian ini. Dan kebetulan kembali lagi saya ada nasihat lah dari seorang sahabat teman, dan coba saya dokumentasikan melalui media ini juga, yaitu tentang zikir nafas hu Allah, media untuk kesadaran, menuju ke kesadaran Allah. Di sini memang sudah banyak sekali bahasan-bahasan yang membahas tentang apa itu zikir, terutama di sini adalah zikir nafas, itu sudah banyak sekali. Nah, namun apa salahnya apabila saya mencoba untuk mengulang, karena memang ini adalah sebagai pengingat pada diri saya, apabila memang ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, alhamdulillah. Zikir di sini merupakan suatu cara untuk menghantarkan orang untuk kesadaran batin menuju ke ketauhidan, mengesahkan Allah, sehingga membuahkan pengenalan akan Allah dan perubahan akan akhlak kita pada kehidupan sehari-hari. Jadi memang zikir ini secara umum dulu disampaikan bahwa merupakan suatu cara untuk kesadaran jiwa kita menuju kepada ketauhidan Allah yang satu, yang tunggal, yang maha esa, yang tidak ada duanya, yang tidak sama dengan apapun. Dan di sini sering kita dengar bahwa kita sebaiknya adalah zikir itu pengennya itu ya setiap detik. Zikron kasiro, zikir yang banyak, zikir pagi dan sore. Ada juga sebuah ayat di dalam Al-Quran tentang zikir baik saat duduk, berdiri, dan berbaring. Nah, di sini apabila kita lihat dari beberapa uraian tersebut bahwa zikrullah itu ya sebaiknya dilakukan pada saat apapun yang sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga di sini sebelum sampai bisa ke sana, zikir pada saat duduk, berdiri, dan berbaring, ini kita dilatih dengan yang namanya zikir dengan angka, yaitu mungkin diawali dengan 100, 1000, dan selanjutnya. Nah, ini adalah latihan kita untuk zikir itu ya sebanyak-banyaknya. Nah, terus tidak latihannya kapan? Nah, ini pertanyaan, apakah saya mampu untuk zikir itu secara yang sebenar-benarnya? Nah, ini jadi zikir benar-benar menyebut Allah dengan kesadaran atau meluaskan kesadaran kita akan Allah, bukan hanya sekedar menyebut dengan mulut dan di dalam hati saja, namun juga meluas sampai ke kesadaran kita. Makna yang lain juga bisa diartikan bahwa sholat itu juga zikir, ya. Sholat itu juga zikir. Bahkan di dalam Al-Quran itu, apabila nggak salah itu Al-Baqarah ayat 152 misalnya nggak salah, yang kurang lebihnya adalah bahwa sebutlah aku maka aku akan mengingatmu. Nah, jadi di sini tanda-tanda Allah itu mengingat kita pada saat kita ini memang digerakkan untuk berzikir. Ya, semoga kita yang saat ini sedang belajar berzikir ini adalah
merupakan satu tanda-tanda bahwa Allah itu mengingat kita. Karena sesuai dengan ayat tadi bahwa sadarilah aku, maka aku akan mengingatmu. Kita sedang berlatih untuk berzikir dalam rangka mengenal Allah, agar Allah itu juga mengingat kepada kita. Nah, dengan menyadari akan Allah, jiwa kita itu akan tenang. Walaupun memang kita berzikir itu bukan mencari ketenangan, namun memang berzikir murni kepada Allah, tidak ada satu apapun tujuan di sana kecuali satu, untuk Allah. Ya, jadi di sini bukan ketenangan yang kita cari, apalagi sensasi, itu tentunya tidak. Nah, saya juga pernah mendengar satu di dalam Al-Quran apabila nggak salah, atau saya lupa itu, yang isinya adalah dirikanlah sholat untuk menyadariku. Ya, kita dengan sholat itu bukan hanya sekedar gerakan atau sesuai dengan aturan-aturan sholat, tata cara sholat, namun sholat ini adalah media untuk menyadari Allah. Ya, dengan Allahu Akbar, bagaimana kita memaknakan Allahu Akbar yang kita baca itu adalah benar-benar bahwa Allah itu lebih besar dari apapun, menyadari Allah. Nah, sehingga di sini artinya bahwa sholat itu wajib, ya, sholat kan wajib, sehingga menyadari akan Allah itu juga, ya, menurut saya itu juga merupakan suatu kewajiban juga bagi diri saya, agar yaitu tadi sholat saya juga mempunyai makna, bukan hanya sekedar tata cara saja, tapi juga mempunyai makna bahwa dengan sholat saya itu digunakan ataupun merupakan suatu zikir kepada Allah juga, menyadari akan Allah juga. Nah, yang paling penting di dalam sholat adalah artinya bukan sekedar secara tata caranya fikih sholat, namun yang lebih utama adalah dari kesadaran akan Allah itu sendiri. Jadi pada saat sholat itu sebaiknya kita benar-benar sudah siap jiwa kita untuk menuju Allah, untuk sadar kepada Allah, sehingga kadangkala itu pikiran itu tiba-tiba datang mengganggu kesadaran kita, itu sering juga. Yang tadinya naruh kunci di mana lupa, akhirnya ingat di sana. Nah, apalagi misalnya ada seseorang yang tidak setuju dengan suatu cara orang lain bersolat, misalnya tentang melafazkan bismillah misalnya, atau kunut misalnya. Nah, sehingga pada saat Allahu Akbar, sementara imamnya kunut, ini kadangkala ada pertentangan batin bagi yang tidak setuju. Nah, itulah akhirnya pikiran pikiran jadi bergolak di situ, sehingga yang tadinya itu berusaha untuk menuju kepada kesadaran Allah, jadi pikiran bergerak karena tidak setujunya sesuatu. Nah, sehingga di sini bagi pribadi saya sendiri pada saat sholat itu, ya, saya imamnya siapapun, oke, saya akan tetap mempertahankan kesadaran saya akan Allah. Nah, ini satu pemahaman yang saya pahami, ya. Jadi bagaimanapun itu dari rekan-rekan semua, silahkan nanti akan dijadikan bahan diskusi. Nah, kaitannya dengan zikir sepanjang masa, zikir zikir sepanjang setiap detik, ya. Jadi apapun aktivitas kita artinya harus berzikir. Ya, dulu pernah ya satu tayangan tentang makanan, ya. Ya, di saat makan menyadari akan kesegaran minuman dan nikmatnya makan itu hanya dari Allah. Pada saat istirahat menyadari nyamannya istirahat itu karena Allah. Dimanapun, dalam keadaan apapun, jiwa
tidak akan pernah ada halangan untuk berzikir. Ya, hanya jiwa yang tidak akan pernah ada halangan untuk berzikir. Apabila jasad, gerakan jasad misalnya sholat misalnya ya, sholat masih ada satu batasan. Jadi sholat ada waktunya, ada beberapa waktu tertentu yang memang tidak diperbolehkan sholat. Misalnya setelah subuh sampai syuruk, nah itu tidak boleh sholat. Nah namun apabila berzikir, seorang ibu-ibu, seorang wanita yang sedang mengalami menstruasi pun untuk berzikir tidak ada halangan, karena zikir ini adalah terletak pada jiwa dan halangan itu terletak pada jasad. Nah, namun apakah benar jiwa itu akan selalu tidak ada halangan? Ya ada sih halangan, yaitu pada saat jiwa itu mengalami kelalaian kepada Allah, maka itulah halangan yang dia punyai. Saya pernah itu mendengar ya, ada seorang ustadz yang menyampaikan, yaitu riwayat yang Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, perumpamaan orang berzikir dan tidak berzikir itu bagaikan hidup dan mati. Dan saya juga pernah mendengar dari pembimbing kita Pak Pur, kaitannya dengan sadar Allah. Jadi apabila tidak menyadari akan Allah atas apa yang kita alami, ini bagaikan mayat hidup. Ya, bagaikan mayat hidup. Wah, ini ya memang keras sekali. Nah, namun ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh perawi Imam Bukhari tadi. Nah, sehingga harapannya adalah di sini yuk mari kita sama-sama memperbaiki diri, latihan untuk selalu mengingat Allah, untuk dengan berzikir apapun itu caranya, apapun itu cara zikirnya, namun minimal sebagai dasar bahwa zikir ini harus ada suatu kesadaran, jangan hanya sekedar ucapan di mulut saja, apapun zikirnya. Nah, pada kesempatan ini kita ada sedang sama-sama berlatih untuk berzikir. Nah, kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau sholat saja masih tetap ada waktu dan tempatnya, harus di tempat yang ya layak untuk sholat. Namun bagaimana apabila berzikir? Berzikir dimanapun, bahkan saya lupa itu di surat berapa ya tentang zikir berdiri sambil berdiri, pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Nah, coba kita selami lebih lanjut. Sepanjang kehidupan kita, sepanjang aktivitas kita sehari-hari, kita hanya mengalami 3 posisi, yaitu yang pertama duduk, yang kedua berdiri, yang ketiga berbaring. Sekarang saya duduk. Mungkin habis ini saya melakukan apa? Saya berdiri menuju ke tempat yang lain. Kemudian malam saya sudah lelah, saya berbaring. Ya, itulah. Nah, bagaimana caranya agar pada saat berdiri, duduk, dan berbaring itu tetap zikrullah, tetap berzikir kepada Allah? Ya, semoga kita dibebaskan dari kondisi jiwa yang lalai. Ya, jiwa yang lalai untuk berzikir kepada Allah, jiwa yang hilang kesadaran untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan ini istilahnya saya juga pernah mendengar juga suatu saat seorang ustadz berkata, Imam Al-Khusairi menyampaikan bahwa ciri seorang wali adalah zikrullah. Nah, namun dalam penjelasannya itu dikatakan, namun bukan berarti dengan zikir itu untuk menjadi wali, bukan, tapi seorang wali itu cirinya adalah zikrullah. Wali ini sendiri adalah merupakan kekasih Allah, di mana apabila kekasih itu ya pasti kenal sama yang dikasihinya. Kadangkala ya ada suatu ungkapan, akalku tidak akan sanggup mengenalmu, namun hanya jiwaku yang sanggup menyadarimu. Semoga dengan latihan-latihan yang sekarang kita latih bersama ini, ataupun rekan-rekan semuanya di luar sedang melakukan latihan zikir yang lain, nah itu tetap didasari oleh kesadaran akan
Allah, agar zikir yang kita lakukan, zikrullah yang kita lakukan ini benar-benar mempunyai satu makna yang positif, yang memang yang seharusnya, yaitu zikir dengan menyadari apa yang kita ucapkan hanya untuk Allah. Nah, namun memang kenyataannya ada kita kenal orang yang istilahnya apa ya, bahasa lainnya itu meminjam jubah seorang wali, namun dia bukan wali. Artinya apa? Ada orang yang menggunakan zikir ini bukan tujuannya untuk Allah, tapi untuk yang lain. Nah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, yuk kita sama-sama untuk membiasakan zikrullah pada posisi duduk, berdiri, dan berbaring. Mari kita sering latihan, karena memang posisi kita itu adalah yang sedang latihan. Apabila guru-guru kita mungkin dia sudah pada makom guru ya, sehingga tanpa latihan pun dia sudah bisa langsung zikrullah. Namun apabila pribadi saya itu masih perlu latihan untuk berzikir kepada Allah. Nah, untuk itu rekan-rekan semuanya yang apa ya istilahnya sudah mampu lebih, yuk kita sama-sama diskusi. Bagi saya yang masih kurang ini, silahkan kasih masukan agar saya mampu untuk bisa mempelajari lebih lagi. Zikir dengan nafas adalah usaha untuk berzikir setiap detik. Bukan dalam artian yang lain tidak, tapi pada kesempatan ini saya berusaha untuk belajar dengan yang satu ini dulu. Mari kita mencari perhatian Allah dengan zikir. Ya, mari kita mencari perhatian Allah dengan zikir. Kita dengan zikir, kita dengan zikrullah, kita dengan menyadari akan Allah, kita cari perhatian Allah. Semoga Allah memperhatikan kita. Ya, semoga Allah memperhatikan kita, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita juga bisa Allah berikan. Yuk kita sama-sama kumpulkan komunitas yang sama ya, yang mempunyai keinginan untuk berzikir kepada Allah, yang mempunyai keinginan untuk meluaskan kesadaran kita. Nah, sedikit bekal nanti kita setelah ini akan melakukan zikir secara offline ya, tidak di online kan, karena ya cukup lama, nanti mungkin yang menonton bosan. Namun intinya adalah di sana ada kata kunci yang kita zikirkan, yaitu hu Allah. Boleh la ilaha illallah juga boleh, dengan tarikan nafas dan keluaran nafas, terserah mangga mau yang mana. Namun kesempatan ini saya menggunakan hu Allah karena saya diajarkan oleh seorang guru dengan cara tersebut. Nah, bagi rekan-rekan yang sama, yuk kita sama-sama latihan. Hu di sana dari ucapan itu harus mampu berubah menjadi makna, bukan hanya hu dari mulut saja, namun masuk ke dalam kesadaran kita. Kesadaran hu ini bisa kita artikan, bisa kita sadari dengan dia yang tidak dicapai, tidak akan mampu dicapai oleh akal pikiran. Dia yang sempurna, dia yang tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Dia Allah. Nah, ini coba kita sadari dan kita latih terus-menerus agar keistiqomahan itu mampu kita capai, dan selanjutnya kita mampu melakukan zikir pada saat duduk, berdiri, dan berbaring. Nah, termasuk nanti suatu saat kita juga akan membahas tentang zikir sambil tidur. Nah, itu bagaimana itu. Nah, itu suatu saat kita akan diskusi. Baik, terima kasih untuk pada kesempatan ini, cukup sekian terlebih dahulu. Ada kurangnya saya mohon maaf, mohon masukan sebagai bahan diskusi, mohon masukan sebagai tambahan hasanah keilmuan pada diri saya pribadi dan mungkin juga rekan-rekan yang memerlukan. Namun apabila ini dianggap tidak perlu, silahkan. Bagi yang tidak merasa cocok, saya pun tidak berharap ini diikuti, karena kembali saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz juga, namun saya pribadi yang sedang mencoba belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.